Oke, Kak Tessa, ini gimana sih mungkin untuk pendapat Niki? Kan kemarin sempat datang setiap persidangan, Kak Tessa selalu datang. Dan kemarin sempat ramai kan, Kak Tessa hampir memeluk Niki. Gimana respon Niki melihat pertama kali kan? Yang seperti video-video yang beredar, Niki kalau untuk salaman kemarin sidang sebelumnya sudah salaman. Terima kasih ya Kak atas dukungannya. Nah, kalau yang sidang yang kemarin itu langsung salaman, langsung deket, terus langsung menyandain aku. Katanya muka aku ini menor, mungkin itu adalah awal percakapan setelah sekian 6 tahun kami tidak ngobrol, tidak apa, cuma sindiran-sindiran. Itu awal mula percakapan yang dibuka oleh Niki adalah, ini menor banget sih, apaan sih menor banget sambil gini-gini muka gue. Itu menurut gue gak masalah. Karena gue pikir gue bisa berhasil membuat dia senyum aja, karena dia duduk di kursi terdakwa, kursi panas kan. Orang di mana-mana duduk kursi terdakwa, di depannya majelis hakim, di sampingnya JPU, itu akan ngeblank. Yang mana kan itu penolakan dari eksepsi jaksa, JPU. Tapi dia bisa kontrol dirinya, begitu dia habis dihajar, tapi dia bisa kontrol, bisa candain aku dengan ngomongin bahwa muka aku dandannya menor sambil gini-gini muka aku yang seperti yang beredar, video yang beredar. Dan sampai aku bilang, aku mau peluk, apaan sih orang mukanya menor, lalu aku ketawa sambil ngakak-ngakak. Ya berhasil, bisa kita berhasil pelukan setelah ada mediasi. Tapi menurut aku itu adalah hubungan yang udah mulai harmonis, awal yang harmonis. Tapi tetap banyak netizen yang mengatakan ditolak lah Tessa, yang dibilang mengajukan justifikasi, tapi ditolak sama Niki dengan alasan bercanda. Nah, itu kan kamera juga nggak ditolak. Suara gue udah ditutup sono, nggak ditolak kamera. Buktinya karena gue pikir gue memahami posisi Niki. Gak mungkin dia mengejar orang, apalagi kita datang sana untuk mendukung Niki. Sudah pasti kita yang menjemput bola, bukan bola yang menjemput kita, itu sudah pasti. Orang netizen mau ngomong apa, itu terserah dia. Bisa juga yang ngomong itu adalah pihak-pihak mereka, yang mereka adalah pakai akun fake. Nggak peduli, I don't care. Yang pasti mereka mengadu domba supaya Niki masih kesel sama saya, supaya Niki sama saya masih kesel, dan saya kesel sama Niki. Sehingga saya berhenti untuk bersuara, sehingga saya berhenti untuk mendukung Niki. Itu tidak akan saya lakukan. Mau Niki sekalipun bilang, Mbak Tessa jangan lu datang, gua akan terdukung dia sampai selesai masa pertahanannya. Jadi mau dihasut apapun gue mah nggak peduli, alah receh buat gue mah. Tapi pada akhirnya Kak Tessa mendukung setelah 6 tahun berseteru. Banyak yang mengatakan juga di persidangan Niki ini yang pansos lah, yang inilah. Seperti apa sih? Pansos tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Pansos nggak ada larangan sayang, biarin. Yang manapun kita pasti tahu bahwa Niki saat ini lagi nomor 1 ratingnya. Kalau kita mau pansos, ya boleh-boleh aja, selagi itu tidak dilarang. Tapi kalau ada pasal larangan pansos, gue akan stop tuh pansos. Terserah. Kita mau bilang, oh gue nggak pansos, lah buktinya memang kita pansos. Dia lagi ada masalah, kita dukung dia, apa judulnya? Kan judulnya sekarang memang setiap orang pansos emang gitu kan. Ya nggak masalah, gue nih artis sayang, Wikipedia gue jelas. Tapi kalau yang pansos nggak ada Wikipedianya baru pansos. Gue Wikipedia gue jelas, di YouTube, di Google ada. Gue pemberian Google suara terbanyak, pencarian terbanyak Tessa Mariska tahun 2023, Google Award. Ada artis yang kena Google Award, ada. Gue tanya ada. Apalagi bukan artis, sorry sayang. Bukan level gue mau menanggapi pansos apa enggak. Dan gue tidak ada kepentingan mau pansos apa enggak. Yang pasti lu mau pansos sama gue, lihat Wikipedia lu ada. Niki Wikipedianya ada, gue Wikipedianya ada Tessa Mariska. Ya udah sah-sah aja, nama itu pertemanan. Tapi untuk mendukung Niki itu ketulusan ya, tidak pansos. Oh bukan. Kalau untuk dukung Niki, permintaan dari anak gue. Jujur, permintaan dari anak gue. Anak gue S2 kumlot, udah tayang di Reben juga, tayang di Unlock. Anak gue lulus dengan S2 kumlot. Dan anak gue waktu itu kan berseru kan Niki hajar anak gue. Justru tamparan buat anak gue. Justru anak gue yang meminta gue untuk mendukung Niki. Tadinya gue enggak. Tapi karena namanya anak meminta, gue maju gitu. Lama-lama hati gue yang jatuh. Hati gue jatuh sama Niki lama-lama atas permintaan anak gue asal muasalnya. Oke, Kak Tessa kan sudah 3 kali, sudah ya pokoknya setiap sidang Niki selalu ada, selalu hadir. Dan saat ini menjelang putusan sela, kemarin kan sempat JPU menolak eksepsinya Niki. Menjelang putusan sela hari Kamis nanti dan sidang gugatan wan prestasi, sidang wan prestasinya, gugatan wan prestasinya juga dicabut oleh NM. Mungkin dari kacamata Kak Tessa sebagai
manusia atau masyarakat seperti apa sih menilai dan mendukung Niki? Oke. Kalau yang dicabut Wan Prestasi, menurut gue sah-sah aja apa yang mau dia lakukan Niki. Mau dia cabut kan, mau dia tuntut kan apa, ya sah-sah aja. Kenapa harus dimasalahkan? Kenapa harus dihebohkan? Namanya dia mau mencabut, ya sih. Moodnya orang kan beda-beda. Di saatnya dia, gue harus ini. Tiba-tiba ya udahlah, gue cabut aja lah. Gue mau konsen di pidana aja. Ya itu sah-sah dia. Dia yang memutuskan, dia yang ini. Mungkin mau konsen di pidana, biar tidak terpecah konsennya. Dan menurut gue keren Niki. Apapun yang lu lakukan, gue tahu lu bener, gue tahu apapun yang lu lakukan, lu sudah mengambil bagaimana ke depannya. Lu cabut Wan Prestasi, berarti lu tahu bahwa lu mau konsen di pidana, mau fight di pidana. Karena kalau masih ada prestasi tidak ada fight dia. Ini dia mau fight, mau buka-bukaan di pidana. Ya menurut gue sih keren, jadi jangan gentar aja di sana ya. Jangan gentar bahwa dengan dicabut, kan alhamdulillah di sana juga nggak dituntut 1 miliar jadinya kan. Jadi Niki masih berbaik hati, walaupun kalian menuduh dia, kalian yang di sana menuduh dia pemeras, tapi dia mencabut yang 100 miliar yang dia tuntut ke kalian. Harusnya bersyukur loh ya. Jangan dia boy-boyin lagi, biasa. Mungkin ini dengan dicabutnya Wan Prestasinya Niki, apa pertanda dia sudah mempunyai feeling kalau dia bakal NO atau seperti apa, atau emang fokus nih untuk pidananya saja biar tidak tercampur pikirannya? Feelingnya Niki kalau dia tuntut 100 miliar itu bangkrut. Jadi dia cabut aja. Gua nggak mau musuh gua bangkrut. Itu feelingnya dia. Feeling so good dari Niki. Dia nggak mau musuhnya bangkrut, makanya dia cabut. Senang dong, girang dong. Kalau nggak 100 miliar loh. Kalian memperkriminalisasi dia. Gua duga kalian kriminalisasi dia cuma 4 miliar, tapi tuntutan dia 100 miliar sama kalian cabut. Hatinya Niki keren. Kalian 4 miliar aja hati kalian nggak mau kalian cabut. Ya cemen. Nah kalau untuk putusan setelah eksepsi JPU ditolak, seperti apa sih tanggapan dari Kak? Namanya JPU, Jaksa Penuntut Umum, udah pasti dia menuntut. Kalau dia menerima itu namanya jaksa penerima umum. Menuntut nggak mungkin. Tidak pernah ada sejarahnya jaksa penuntut umum itu menerima yang dia tuntut terus dia lembekkan, nggak mungkin. Itu sudah terbaca. Namanya juga jaksa penuntut umum, bukan jaksa penerima umum ya. Kalau jaksa penerima umum dia menerima semua keputusan Niki, tapi dia sesuai dengan SOP dan job desk-nya. Ya laku kerja tugas yang baik dia. Emang itu tugasnya menolak, ya biasa-biasa aja. Cuma nanti lihat di hakim. Di hakim ini kan nanti adalah sidang sela. Kita dengar keputusan hakimnya apakah. Insya Allah kita mendoakan hakim berdiri tegak lurus dan kita mendoakan supaya hakim menerima. Kan kita berdoa sah-sah aja. Siapa juga bisa berdoa. Mau dibilang berdoa ngapain lo, itu hak gue. Doa gue sama Tuhan semoga hakim menerima eksepsi nota keberatan dari Nikita Mirzani. Tapi di sidang ketiga kemarin Niki cukup udah terlihat seperti bukan menerima sih, ya udahlah gitu akhirnya setelah mediasi Wan Prestasinya dari gestur, walaupun dia melihat ada ketidaksukaan tapi dia lebih melihat kayak ya udahlah udah terjadi. Nah itu menurut gue trik jitu dari Niki. Kemarin waktu dia teriak tantrum, kalian mau tantrum, dihujat tantrum. Nah sekarang dia legowo, kalian ituin lagi. Terus maunya apa? Nikinya mau gimana? Kalau Nikinya mau bersuara, kalian bilang tantrum. Nikinya legowo, kalian bilang kelihatan tanda-tanda kekalahan. Terus maunya apa? Itu adalah Niki menurut gue paham bahwa SOP job desk JPU adalah menuntut. Dan dia paham saat itu dia dituntut dan tidak diokein nota keberatan dari dia. Itu dia paham-paham aja. Menurut gue sih itu keren, cara pikirnya Niki itu keren. Mungkin Kak Tessa Kamis besok akan datang seperti apa nih? Ya. Mungkin selalu mendukung dengan berbeda-beda ya. Betul, Kamis saya akan pasti datang bersama dengan Nikita bawa, dan itu nanti itu akan menjadi rahasia saya dan tim Nikita Ada sesuatu yang akan yang pasti setiap persidangannya Niki pasti ada sesuatu. Bagaimana saya kemarin kalau saya menor, Niki bisa ketawa, alhamdulillah. Besok mungkin saya pakai topeng atau pakai apa, itu penting Niki harus ketawa di saat persidangan. Itu menurut gue itu adalah trik dari artis senior saya Mariska. Yang pasti gue tetap mendukung Niki, apapun nih. Gue tahu lu benar dan lu harus perlihatkan kalau lu benar, dan lu harus buka semuanya. Asal muasal ini adalah apa? Sampai lu ditahan itu apa? Skincare over claim asal muasal lu ditahankan itu lu harus kupas semuanya, buka semuanya. Itu permohonan gue.